Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Atalah dengan NIM 2042120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi pada pertemuan kedua mata kuliah Ekonomi Politik, itu dengan materi konsep dasar ekonomi politik. Dengan submateri yang pertama itu ada prinsip ekonomi politik, yang kedua pembagian ekonomi politik, yang ketiga tujuan ekonomi politik, dan yang keempat pentingnya memahami ekonomi politik. Baik, langsung saja itu pertama prinsip ekonomi politik. Prinsip ekonomi politik diperkenalkan pertama kali oleh John Stuart Mill pada tahun 1848 melalui peluncuran bukunya yang berjudul Principles of Political Economy pada pertengahan abad ke-19. Prinsip dasar ekonomi politik kemudian disebarluaskan Samuel Hollander dan ia diakui sebagai salah satu sejarawan pemikiran ekonomi yang paling penting dan kontroversial. Samuel Hollander menerbitkan buku volume kedua dengan mengumpulkan esai bersama dengan ekonomi klasik, subjek yang eh, yang paling terkait dengan terkait dengannya. Koleksi ini meliputi studi dalam makalah skolastik, eh, Smithian dan Marsalian, perselisihan pasca Ricardian dan revolusi marginal, termasuk 4 studi bibliografi. Prinsip dalam ekonomi politik harus dipandang dalam perspektif filosofi dan tidak berfokus tentang isi dari ekonomi dalam arti sesungguhnya, tetapi kepada tindakan yang diambil pada pengambilan keputusan karena berhubungan dengan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Meski demikian, banyak pengamat yang berpendapat bahwa pendiri ekonomi Adam Smith merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu ekonomi politik di dunia. Prinsip dalam ekonomi politik yang diuraikan oleh Mill, yang pertama, tenaga kerja dan modal sebagai faktor produksi. Yang kedua, pentingnya hal-hal yang terkait dalam menjalankan faktor produksi. Yang ketiga, pentingnya hukum-hukum tentang peningkatan tenaga kerja dan produksi juga dari aktivitas produksi. Yang keempat, pentingnya menabung. Eh, yang kelima, pentingnya memperhatikan hal-hal lain di luar produksi. Masalah populasi, perdagangan, imigrasi, distribusi, properti, upaya, bea cukai, keuntungan produksi, sewa tanah, dan lain-lain. Ya, materi selanjutnya itu pembagian ekonomi politik. Yang pertama, ada ekonomi politik klasik. Ekonomi politik klasik awalnya disebut sebagai ekonomi klasik karena ilmu ekonomi politik berasal dari ilmu ekonomi klasik. Ekonomi politik klasik adalah suatu studi pemikiran di bidang ekonomi yang berkembang, terutama di Inggris pada akhir abad ke-18 dan awal hingga pertengahan abad ke-19. Pemikiran ekonomi seperti Adam Smith, Jean Baptiste, eh, Jean Baptiste, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill akhirnya menjadi para pemikir ekonomi politik klasik. Para ekonom ini menghasilkan teori ekonomi pasar sebagai sistem yang mengatur diri sendiri yang disebut oleh Adam Smith sebagai The Invisible Hand. Adam Smith dengan bukunya yang dikenal dengan The Wealth of Nations pada tahun 1776 dianggap menandai awal dari ekonomi klasik. Pesan mendasar dari buku Adam Smith adalah kekayaan. Yang kedua, ekonomi politik modern. Ekonomi politik modern adalah studi tentang eh, ekonomi politik modern adalah studi tentang ekonomi politik setelah masa ekonomi politik klasik dan neoklasik dan seringkali dikaitkan dengan ma- Marxisme atau kapitalisme maupun liberalisme. Marxisme mempunyai arti bahwa kekayaan berasal dari kerja manual dan pertukaran, bukan kecerdikan dan semua individu harus mendapat manfaat dari ekonomi. Dalam negara, dengan paham Marxisme, terjadi ketimpangan merupakan hal yang buruk. Ternyata tujuan ekonomi politik.
Tujuan ekonomi politik, mempelajari ekonomi politik bertujuan agar dapat memahami masalah yang dihadapi dalam dunia ekonomi politik dan memungkinkan untuk berfokus pada solusi permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diperoleh keterampilan dan pengetahuan analitis mengatasi masalah ekonomi politik yang ada. Selanjutnya, dapat melakukan studi tentang kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan mengusulkan kebijakan yang membuat kondisi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kejadian masa lalu dapat dijadikan suatu pelajaran berharga dan menjadi landasan untuk menganalisa dan mengambil keputusan terbaik. Ini materi yang terakhir itu pentingnya memahami ekonomi politik. Yang pertama, pembelajaran ilmu ekonomi politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Yang kedua, fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi yang secara umum yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antar faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Dan yang terakhir itu, dalam upaya memaksimalkan studi ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorientasi pasar, ekonomi 21 liberal, dengan sistem ekonomi yang terencana atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu mempengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi di suatu negara. Baiklah, sekian penyampaian materi pada pertemuan 2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.